Saya akan mengupdate terkait dengan perkembangan kasus almarhumah Vina dan Eki, di mana pada saat ini sudah diajukan permohonan peninjauan kembali oleh penasehat hukum ya, yang 7 terpidana ya. Beberapa hari yang lalu sudah dimulai sidang pembacaan permohonan peninjauan kembali oleh penasehat hukum di Pengadilan Negeri Cirebon. Ada beberapa hal yang menjadi catatan saya, di mana di dalam permohonan peninjauan PK tersebut yang sudah dibacakan adalah terdapat beberapa alasan dalam permohonan PK ini. Ada 11 orang yang dijadikan saksi, yang dimana saksi ini adalah saksi yang nggak pernah dihadirkan di persidangan. Kemudian ada beberapa juga yang pernah hadir di persidangan, cuman ada keterangan yang kemudian dibantah kembali. Ya. Selain beberapa saksi yang dijadikan alat bukti keterangan atau menjadi novum dalam permohonan peninjauan kembali, juga ada beberapa bukti baru ya yang kemudian menjadi dasar dalam mengajukan permohonan peninjauan kembali ini. Ini perlu diperhatikan sekali oleh hakim yang memeriksa ya, kemudian juga oleh hakim nanti yang memutus di Mahkamah Agung. Beberapa catatan saya yang saya catat adalah di mana saksi yang dihadirkan yang pertama ya, setelah saya mengikuti ya permohonan peninjauan kembali yang sudah disampaikan di Pengadilan Negeri Cirebon. Pertama yang dihadirkan adalah saksi Teguh ya. Saksi Teguh Wijaya ini pernah diperiksa waktu persidangan di Pengadilan Negeri Cirebon, tetapi ada beberapa catatan saya dalam permohonan yang disampaikan oleh penasihat hukum 7 terpidana ini, bahwa saksi Teguh ini adalah memberikan keterangan karena saksi waktu itu ya, karena saksi ini diancam oleh penyidik kalau tidak memberikan keterangan yang sesuai dengan keterangan saksi Abdul Pasren, maka dirinya akan dimasukkan ke penjara seperti para terpidana lainnya. Nah, ini kemudian dijadikan alasan untuk kemudian dihadirkan kembali saksi Teguh Wijaya ini untuk memberikan keterangan ini di persidangan. Dengan kehadiran ya saksi Teguh ini menyampaikan keterangan ini, ya kita berharap nanti keterangan saksi Teguh Wijaya ini tidak berubah di persidangan. Kemudian mengatakan yang sebenar-benarnya. Itu saksi yang pertama ya. Saksi yang kedua yang akan dihadirkan adalah saksi Okta Rangga Pratama. Nah, di mana saya mencatat beberapa yang menjadi dasar untuk dijadikan saksi di persidangan, bahwa selanjutnya sekitar pukul 22 WIB saksi bersama-sama dengan teman-temannya tersebut pindah ke rumah kontrakan milik saksi Abdul Pasren. Kemudian saksi bersama teman-temannya tidur menginap di rumah kontrakan milik Pak RT Abdul Pasren. Lalu saksi tidur sampai pukul 7 WIB dan bangun melihat Jaya juga Hadi Saputra sedang tidur, kemudian saksi pulang ke rumah. Kemudian yang saya catat juga bahwa pada tanggal 27 Agustus 2016 sekira pukul 19.30 WIB saksi ke warung Ibu Nining sudah ada para pemohon PK dan Eko Ramadhani dan Muhammad Nurdidayatullah Kahfi yang sedang bermain gitar sambil bernyanyi dan meminum ciur. Lalu kemudian datang Ahmad Saifuddin, Pramudia Wibawa Jati dan Teguh Wijaya. Teguh Wijaya ini yang tadi saksi pertama yang akan dihadirkan. Itu beberapa yang saya catat yang menjadi dasar untuk dihadirkan saksi tersebut di dalam persidangan. Kemudian saksi yang lain adalah yaitu saksi Renaldi. Yang menarik yang menjadi catatan saya, yang menjadi dasar dihadirkannya saksi Renaldi ini, bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekitar pukul 16 WIB saksi dari rumah pergi bertiga dengan Eka Sandi dan Saka Tatal untuk membeli bensin di perbatasan kota sebelum flyover.
Lalu sebelum sampai di Pobensi, Eka Sandi turun di SMP Negeri 11 Cirebon, kemudian saksi melanjutkan perjalanan berdua dengan Saka Tatal ke tempat Pobensi. Jadi saksi ini waktu itu bersama-sama dengan Saka Tatal ya. Kemudian bahwa setelah itu saksi balik lagi ke SMP Negeri 11 Cirebon menemui Eka Sandi sekitar pukul 16.30 WIB. Ketika saksi sampai depan SMP Negeri 11 Cirebon, saksi melihat Eka Sandi, Supriyanto, Jaya, Hadi, Saputra, Eko Ramadanis, dan Sudirman berada di dalam mobil berwarna hitam. Kemudian saksi langsung menghampiri mereka, tetapi saksi langsung ditarik oleh 2 orang dan dipukuli bagian wajah, ditendang 1 orang menarik saksi dan 1 orang menarik Saka Tatal ketika saksi masih di atas motor. Jadi ceritanya saksi Renaldi ini bersama-sama dengan Saka Tatal waktu ke pom bensin. Kemudian melihat para terpidana ini ada di dalam mobil ya. Kemudian saksi ini penasaran mungkin ya. Dia melihat di mobil bersama-sama dengan Saka Tatal. Kemudian mereka ditarik di dalam mobil. Di sini juga saya mencatat bahwa kemudian Pak Rudiana turun dari mobil langsung ikut memukul saksi dengan menggunakan tangan terbuka ke pipi kiri. Saksi ke pipi kiri saksi sambil mengatakan masuk bawa semua. Lalu saksi masuk ke dalam mobil. Selama di dalam mobil, saksi dipukuli oleh 2 orang polisi untuk disuruh mengaku sambil ditempeli rokok yang masih menyala. Kemudian kami dibawa ke Polresta Cirebon. Nah, kemudian mereka ini mendapatkan penyiksaan. Ini saksi ini juga ikut terlibat menjadi korban ya dalam proses perkara ini, dalam waktu penangkapan ya, bersama-sama dengan Saka Tatal. Nah, kemudian saksi yang keempat yang dihadirkan adalah Saka Tatal. Oke, Saka Tatal juga dihadirkan dalam persidangan permohonan peninjauan kembali karena mungkin ada keterangan yang harus diklarifikasi ulang. Yang menjadi tambahan keterangan Saka Tatal ini yang belum pernah disampaikan di persidangan adalah sampai Polresta Cirebon sekitar pukul 17 WIB, saksi dan para pemohon PK disuruh jalan jongkok dan didatangin sekitar 10 polisi sambil ditendangin dan dipukul untuk menuju ruang kanit. Kami semua di ruang kanit dipukul, diberi balsem, alat vital, dan mata, dibakar rambut serta dipaksa untuk mengakui perbuatan oleh Pak Rudiana, Pak Aris, dan Pak Gugun. Sekitar pukul 24 WIB malam bersama yang lainnya dibawa keluar, kemudian di depan ruang tahanan, penjaga tahanan menyuruh kami meminum air kencing karena Sudirman meminta air minum oleh penjaga tahanan, kalau tidak saksi dan para pemohon PK dipukuli. Setelah itu saksi dan para pemohon PK disuruh masuk ruang tahanan sambil dipukul menggunakan gembok sel tahanan. Nah, ini beberapa keterangan yang saya catat ya, kemudian menjadi keterangan baru di dalam permohonan peninjauan kembali ini. Nah, saksi yang berikutnya adalah juga dihadirkan saksi Liga Akbar ya. Pada intinya saksi Liga Akbar ini waktu itu dibujuk oleh saksi Rudiana untuk menyatakan kesaksiannya, untuk menyatakan kesaksian sebagaimana akhirnya seperti yang tertuang dalam BAP penyidikan dan persidangan. Kemudian saksi ini akan menyampaikan keterangan nanti yang menjadi keterangan yang sebenar-benarnya terjadi ya di dalam persidangan permohonan peninjauan kembali. Yang kemudian saksi yang akan dihadirkan adalah Dede Riswanto. Dede ini kan sudah tahu lah ya semua pasti bahwa memang tidak pernah dihadirkan di persidangan, tidak pernah hadir. Di dalam putusan juga dikatakan bahwa pernah dipanggil, tapi tidak pernah datang. Kemudian Dede juga mengatakan bahwa waktu di kepolisian itu memberikan keterangan itu diarahkan ya oleh Pak Rudiana. Ternyata saksi Dede ini pernah dipanggil sama Pak Rudiana, diminta sama Pak Rudiana jangan hadir di persidangan, sekalipun pernah dipanggil. Itu salah satu keterangan baru yang akan disampaikan nanti oleh Dede Riswanto di dalam persidangan permohonan peninjauan kembali untuk 7 terpidana.
Yang ketujuh adalah yang akan dihadirkan menjadi saksi adalah saksi yang tidak pernah diperiksa ya, yaitu saksi Adi Haryadi. Yang menarik di sini, saksi Haryadi ini adalah saksi yang melihat sendiri kejadian. Di flyover itu, di mana tempat kecelakaan, itu dia melihat langsung sebelum terjadinya kecelakaan. Nah, Adi Haryadi ini pada tanggal 27 Agustus itu di sekitar pukul 22 atau pukul 10 malam, waktu itu dalam keadaan hujan dan gerimis. Kemudian lihat bahwa kendaraan tersebut tiba-tiba terpeleset dan jatuh. Saksi melihat korban laki-laki terpental ke tiang lalu jatuh ke aspal dan korban perempuan terpental ke pembatasan jalan. Lalu jatuh ke aspal yang jaraknya sekitar, tadi kalau saya tidak salah mencatat ini 30 meter dari tempat saksi duduk. Jadi ternyata saksi ini melihat waktu terpeleset kendaraan yang dibawa oleh almarhum Eki dan almarhumah Vina. Kemudian jaraknya, ya terpentalnya para korban itu yang kecelakaan tersebut adalah 30 meter. Artinya ya tidak terlalu jauh, masih terlihat dengan masih bisa dilihat jelas ya yang kejadian itu. Ini disebut sebagai saksi mata ini yang melihat langsung kejadiannya. Kemudian ada satu lagi yang menjadi catatan saya, bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan dua orang pengendara tersebut menyeberang mendekati lokasi kecelakaan dan menghampiri seorang pengendara yang berhenti di belakang korban kecelakaan. Lalu bapak pengendara motor itu mengatakan dari sana ugal-ugalan. Itu yang menjadi keterangan baru nanti yang akan dijadikan dasar dalam permohonan peninjauan kembali untuk membebaskan 7 terpidana ini. Kemudian yang saya catat lagi yang menjadi saksi baru dalam permohonan peninjauan kembali ini adalah saksi Muhammad Ismail. Ya, saksi Muhammad Ismail ini di mana dalam keterangannya ya, atau yang menjadi dasar atau menjadi keterangan baru adalah pada tanggal 27 Agustus 2016 ini sekitar ya pukul 22 WIB, bahwa setelah selesai acara lamaran anak angkatnya, kemudian saksi ini berjalan kemudian melewati flyover, kemudian melihat pengendara motor berboncengan. Jadi berboncengan laki-laki dan perempuan mengendarai motor Matic warna biru telur asin bergaris kuning tanpa plat nomor. Tidak memakai plat nomor. Dan mengendarai dalam keadaan ugal-ugalan dan jumping lalu terpeleset dan jatuh yang berada di seberang jalan atau berlawanan arah dengan saksi. Di mana tadi kalau kita sambung dengan keterangan saksi Adi Haryadi, bahwa posisinya di waktu itu, di malam itu adalah gerimis ya. Jadi sangat nyambung dengan keterangan saksi M. Ismail bahwa dengan terpelesetnya itu mungkin bisa saja karena udah posisinya jumping, kemudian basah gitu ya, udah karena posisinya gerimis ya wajar saja kalau terpeleset gitu. Nah, itu yang menjadi keterangan baru di dalam permohonan peninjauan kembali ini yang nanti dihadirkan. Kemudian saksi berikutnya yang akan dihadirkan ini juga saksi yang tidak pernah dihadirkan di persidangan, yaitu Purnomo. Saya mencatat tadi bahwa pada tanggal 27 Agustus, saudara Purnomo bersama ayahnya melihat di arah yang berlawanan di jembatan flyover Talun, ada sepeda motor ngebut dan oleng zigzag ke kanan dan ke kiri dengan lajur cepat dan dengan standing ban depan diangkat jumping. Namun motor tersebut menabrak trotoar dan pengemudi terpelanting mental mengenai tiang PJU dan penumpang yang duduk di belakang juga terpental dengan posisi terakhir tengkurap, sama dengan posisi pembawa motor juga posisi tengkurap.
dengan menggunakan jaket dan penumpangnya baru ketahuan adalah perempuan karena terlihat memakai rok dengan jaket posisi di pinggang. Saksi melihat dan turun dari motor namun dilarang ayahnya untuk menolong karena takut disalahkan. Maka mereka berdua melanjutkan perjalanan. Ini sama dengan keterangan yang tadi sebelumnya, keterangan saksi Adi Haryadi dan juga M. Ismail. Ini sangat nyambung sekali. Ya, artinya posisi mereka waktu itu artinya bersamaan ya di tempat itu. Kemudian yang akan dihadirkan lagi yaitu saksi Mega. Saksi Mega ini kemudian yang saya catat bahwa saksi Mega ini sempat memberikan pinjaman uang ke Vina waktu itu. Kemudian uang tersebut sebesar 50.000. Kemudian yang digunakan, yang saya catat di sini, yang digunakan untuk membeli pembalut dan mie instan. Saksi ini meminta diganti uangnya kepada Vina, kemudian Vina ini meminta kepada saksi diantar ke kontrakan kakaknya. Saya tadi mencatat nama kakaknya adalah di sini, bahwa kemudian sewaktu korban dan saksi makan, korban tiba-tiba meminta untuk diantar ke kontrakan kakaknya. Korban yang bernama Kak Eneng untuk meminta uang. Nah, Kak Eneng kakaknya almarhumah Vina untuk meminta uang untuk menggantikan uang Mega ya, yang sudah dipinjam tadi yang 50.000. Yang saya catat kurang lebih yang menjadi catatan pentingnya di sana. Kenapa? Karena di dalam keterangan ahli forensik yaitu Andi Nur Rohman, kemudian ada beberapa juga yang kemudian diasumsikan bahwa dalam visum itu adalah ditemukan adanya sperma. Ternyata kalau dari keterangan saksi Mega ini adalah posisinya almarhumah Vina ini meminta uang meminjam uang dari Mega untuk membeli pembalut dan mie instan. Jadi kita berpikir saja bahwa bisa saja yang ditemukan waktu itu artinya posisinya dalam posisi datang bulan, kan begitu kira-kira. Artinya yang ditemukan adanya darah segala macam itu bisa saja berasal dari situ. Catatan penting yang saya catat dalam keterangan Mega tersebut. Kemudian dari yang dijadikan dasar oleh penasihat hukum 7 terpidana ini dalam keterangan Mega ini adalah bahwa setelah dari kontrak kakaknya almarhumah Vina itu, kemudian mereka pulang. Di perjalanan bertemulah dengan almarhum Eki. Kemudian di sana Eki memarahin Vina. Kemudian Vina waktu itu menangis. Kemudian almarhum Eki ini meminta almarhumah Vina untuk bareng ya. Sehingga posisinya waktu itu dipepet terlebih dahulu motor yang dikendarai oleh Mega dan almarhumah Vina. Kemudian secara terpaksa di waktu itu almarhumah Vina berikut atau bareng dengan almarhum Eki. Sehingga setelah itu ya sendiri lagi berarti posisinya Mega bawa kendaraan pulang, kemudian almarhumah Vina, almarhum Eki bareng satu kendaraan. Kemudian saksi yang terakhir yang akan dihadirkan yang saya catat di sini adalah saksi Widi. Saksi Widi ini adalah yang tadi bersama-sama dengan Mega, kemudian juga posisinya Widi ini tidak beda jauh dengan posisinya Mega. Dan kemudian saksi ini tidak pernah dihadirkan di persidangan ya, yang kemudian akan dihadirkan nanti di persidangan permohonan peninjauan kembali untuk 7 terpidana. Sangat menarik ya keterangan-keterangan para saksi yang akan dihadirkan ini. Kemudian kita berharap nanti ya dengan saksi-saksi yang baru ini akan menjadi pertimbangan utama bagi majelis hakim yang memeriksa memutus perkara ini. Selain dengan ada keterangan baru,
dari saksi-saksi yang baru dan juga saksi-saksi yang pernah dihadirkan. Ada juga alat bukti surat yang akan dihadirkan penasihat hukum terpidana, yaitu 7 terpidana, yaitu ada beberapa keterangan yang akan dihadirkan atau bukti surat yang dihadirkan, yaitu surat pernyataan Dede Riswanto, kemudian Adi Haryadi, ya, surat pernyataan dari Adi Haryadi, kemudian surat pernyataan dari Muhammad Ismail. Semoga kita akan mendapatkan kabar yang baik dan diperlancar ya persidangannya ini. Nanti berikutnya saya akan menyampaikan lagi apa saja yang menjadi dasar dalam permohonan peninjauan kembali oleh penasehat hukum 7 terpidana ini dalam memperjuangkan ya untuk dibebaskannya 7 terpidana ini. Nanti akan saya lihat lagi, karena informasi dan apa yang saya sampaikan ini adalah sebenarnya sudah disampaikan melalui media sosial juga, bahwa keterangan-keterangan ini adalah keterangan yang sudah dibacakan secara terbuka oleh PH 7 terpidana di dalam persidangan di Pengadilan Negeri Cirebon beberapa hari yang lalu. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.